Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, saya akan sharing sedikit tentang database ya. Ini jadi dasar kenapa kita butuh database, kenapa ini penting buat saya, karena saya khawatir eh, teman-teman meloncat terus ini dasarnya apa ya, kenapa kita butuh database. Oke, jadi saya bawa agak mundur sedikit dengan situasi umum ya. Jadi umumnya orang itu kan kalau mencatat gitu ya, kayak ibu-ibu atau tukang di pasar gitu ya, kalau mencatat itu kan biasanya di kertas selembar gitu ya, terus diketik-ketik gitu ya. Nah ini saya bayangkan kalau itu apa belanjaan gitu ya, ini kayak Lego-Lego nih, ditulis semua dimasukkan ke dalam satu tempat kantong plastik. Jadi bayangannya kalau ini adalah sebuah file gitu ya, biasanya kalau kita bikin daftar belanjaan gitu ya, misalkan cabai gitu ya, 1 kilogram, misalkan sekarang berapa, 50.000 misalkan gitu ya. Terus kentang, kentang 1 kilogram mungkin sudah 35.000, oke, 5.000 gitu ya. Terus apalagi misalkan jeruk gitu ya, 1 kilogram sekarang tuh di 35.000 juga gitu. Nah, ini semua kan jadi satu tempat yang kalau saya ilustrasikan sebagai kantong kresek gitu ya, di mana semua masuk jadi satu. Nah, tantangannya apa sih di sini ya? Tantangannya itu ya karena dia berantakan gitu ya. Misalkan kita mau nanya nih, sebenarnya total belanja kita berapa ya? Gitu ya. Nah, ini kan berhitung manual ya, 50 tambah 35, 85, 85 tambah 35, 120.000 gitu ya. Tuh. Artinya kan mesti hitung manual kan gitu ya. Wajar gitu. Nah, sekarang ada nggak cara supaya kita lebih teratur gitu ya? Bagaimana kita bisa lebih teratur? Nah, sebenarnya teknologinya udah dari dulu namanya Excel gitu ya. Tahun berapa ya? 70-an kali ya. 70-an sekarang 2020 sekitar 45 tahun yang lalu lah ya. Oke, nah idenya adalah kalau tahun 80-an kali ya, 80-an sekian lah Excel tuh ada. Berarti udah 40 tahun. Ya 40 tahunan lah ya. Nah, ini contoh Excel gitu ya. Kenapa? Karena dia akan lebih teratur gitu ya, lebih teratur. Nah, bisa pisah mana es krim, mana harganya, berapa jumlahnya, dan bisa dihitung gitu. Kemudian ada fitur di filter kita butuh es krim aja, kita butuh harganya aja, misalnya harganya di bawah 2.000 apa aja, terus kita mau misalnya mau filter atau di sort berapa jumlah barang yang paling sedikit, oh ternyata es krim yang sebatas cuma satu, kayak gitu-gitu. Kemudian dia juga menambahin fitur grafik ya, sehingga yang tadinya kita acak-acakan nih di satu kresek ini, kita mau ngira-ngira berapa sih yang kita beli misalkan cabe gitu, kalau dicampur gini kita jadi agak sulit mengambil putusan. Di sini kita akan lebih mudah, kenapa? Karena ada gambar grafiknya, oh ternyata yang paling banyak tuh kita beli misalkan es krim gitu ya, es krim apa? Es krimnya harganya misalkan 10.000 seperti itu. Nah kira-kira gitu, untuk membedakan. Nah kalau Excel seperti ini ya, misalkan tadi misalkan barangnya apa, terus jumlahnya berapa, terus harganya berapa gitu ya. Jadi misalkan kayak tadi cabe gitu ya, 1 kilo harganya berapa tadi, 50.000 gitu ya. Nah keunggulannya adalah kita ini 500.000 ya. Oke, kita hapus dulu 50.000. Nah ini kalau kita bisa ngomong subtotal di sini. Jadi kita kali aja ini 1 dikali 50.000, otomatis nih keluar gitu ya. Misalkan tadi lagi kentang gitu ya, kentang 1 kilo itu 35.000. Nah, ini tinggal kita kali lagi nih. Oke. Nah, unggulan lagi adalah kita bisa hitung total berapa sih kita belanja tadi. Nah, ini salah satu keunggulan dari Excel. Kita bisa jumlahkan nih. Nah, kita dapatkan 85.000. Kalau di sini kan tambah lagi ya jeruk ya. Kita bisa kan tambahin di sini dari jeruk. Oke, 135.000. Nah, ini kita copy aja, terus di tangan lupa ditambahin yang ini. Nah, benar kan 120.000. Nah, kira-kira itu ya teman-teman, bagaimana dari file biasa kita bisa ngubah menjadi Excel gitu ya, sehingga kita bisa ngambil keputusan.
termasuk tadi ya, kita kalau mau lihat grafik misalkan insert grafik chart gitu ya, kita mau langsung keluar nih, tipenya adalah pie chart ya, mana jeruk, mana ini, ternyata kita belinya ini. Misalkan nih, ini kita beli 2 kilo, yang ini belinya 5 kilo gitu ya, otomatis tergambar refleksi. Kita bisa lihat, oh paling banyak kita beli jeruk, kayak gitu. Oke, teman-teman, itu alasan kenapa kita mengenal file biasa ke Excel, gitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, apa sih, kenapa sih terus kita butuh database, kan belum sampai ke sana ya. Nah, jadi kenapa kita butuh database, itu karena ini sebabnya. Jadi, di Excel itu dia punya kelemahan. Kelemahannya salah satunya adalah, eee, karena ini single user gitu ya, jadi dia kalau mau berbagi sama orang, kita harus share di sini nih, di-share gitu ya. Kita share sama orang gitu ya, misalkan sama ini gitu ya, kita share gitu ya. Problemnya apa sih dengan ini? Nah, problemnya adalah kalau misalkan tadi user A itu ngerubah ini menjadi 2 gitu ya, 3 gitu. Kita jadi nggak tahu nih siapa yang ngerubah atau tiba-tiba ini dirubah jadi 2.500 gitu. Wah, kok jauh banget gitu ya. Nah, itulah sebabnya, datanya bisa hilang, datanya bisa ketimpa. Terus kalau ini di-secure gitu sama satu orang, yang lain nggak bisa nulis. Kalau zaman dulu Excel itu di satu komputer ya, jadi, nggak bisa dibagi sama orang. Atau kalau saya kirim ke orang ini gitu ya, orang kedua, dia, menguasai file itu sehingga kalau dia sudah selesai baru balik lagi. Jadi butuh waktu lagi bolak-balik gitu ya. Nah, perkembangan berikutnya akhirnya kita keluar nih yang namanya database. Apa sih database? Jadi database itu ibaratkan datanya itu tersimpan rapi gitu ya. Kita bisa nge-setting security, yang boleh masuk siapa aja gitu ya. Terus datanya juga besar gitu ya. Kita bisa sampai triliunan data masuk ke sana. Kalau di Excel kan mungkin ada batasannya ya, kayak ini berapa ya? Nah, ini cuma 1.000 ya, kalau mau nambah, nambah lagi 1.000 lagi. Kalau di Excel tuh biasanya dulu cuma sampai 64.000 kalau nggak salah, tapi mungkin sekarang udah berlebih dan seterusnya. Tapi idenya adalah, dengan database itu kita bisa punya data yang besar. Yang kedua, dia untuk akses datanya ada bahasanya nih, kenapa? Biar, mudah gitu. Misalkan kayak tadi kan kalau di Excel kita namanya formula ya, kita setting-setting nih bahasanya nih, plus-plusan. Nah, kalau di sini ada bahasa lagi namanya SQL. Apa sih unggulan lagi multi user. Kebayang ya misalkan ada kasir gitu ya, pesen, terus akhirnya di bagian penyajian kokinya terus masak apa gitu ya. Terus setelah bagian serven itu apa, pelayannya dia harus, ngantar barang yang mana, ke meja mana gitu ya. Bayangin kalau itu secara simultan, secara paralel berjalanan, maka kebayangkan ribet gitu ya kalau pakai Excel. Nah, dengan kayak gini, semua jadi lebih, teratur, lebih terstruktur. Itulah sebabnya kita butuh Excel, butuh database di sini. Baik rekan-rekan, mungkin itu dulu, gambarannya. Jadi kita bisa melihat perkembangan, pola kerja ya, yang dulu mungkin mungkin bahkan sekarang teman-teman ada masih menggunakan Excel gitu ya, masih menggunakan masih menggunakan file biasa untuk nyatet. Sebenarnya itu fine-fine aja, tergantung kebutuhan dan kompleksitas. Contoh kalau kerja di kantor, udah antar cabang, semua pengen update data, ya jangan pakai misalkan file gitu ya, di-update satu-satu, nanti saling nimpa atau file satu-satu nanti ada butuh mengagregasi, atau data konsisten gitu ya. Contoh di sini nih, di sini kan 35.000 tulisan tangan gitu ya. Nah, di Excel-nya nanti harus diubah jadi misalkan angka, terus nanti ada angka yang pakai titik, ada nggak pakai titik. Nah, hal-hal seperti itu menjadi tantangan. Makanya ada konsep misalkan ada, isu security, terus isu jumlah besar data, terus bisa banyak user yang make, ini semua akan ngebantu sistem untuk mudah mengelola, datanya. Mungkin itu aja teman-teman untuk membawa teman-teman dari pengetahuan umum, dari pekerja secara manual sekarang berubah menjadi Excel. Semoga bermanfaat, kita lanjut lagi di kelas berikutnya.